Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila shudu fanshudu yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Shadaqallahu wa shadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maqaramun bapak-bapak, ibu, para jamaah Majelis Ta'lim Kuliah Subuh Masjid Jamiah Huda yang senantiasa insyaallah Allah Subhanahu wa taala yang saya hormati, dan juga para pengurus yayasan pengurus PKM Huda, insyaallah semuanya, dan para jamaahnya insyaallah termasuk orang-orang yang memang mendapatkan lindungan, mendapatkan rahmat dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pagi hari ini pada sholat subuh seperti biasa setiap bulan kita melaksanakan kajian Al-Quran, baik dari segi tilawahnya, dari segi terjemahnya, tahsin tajwidnya, serta tafsirnya. Mudah-mudahan dengan kita mengaji dan mengkaji Al-Quran, insyaallah kita semakin paham dan bisa mengamalkannya dengan baik. Baiklah pada jamaah sekalian, sebelum kita mulai, kita baca sholawat dan juga doa. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita dalam memahami Al-Quran dan mengamalkannya. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al ya akramal khalqi man liman amudu bihi siwa ka'id al-hulul al-hadisil amami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha wal habibul ladzi turja syafa'atuhu likulli hawli minal ahwalil muqtahimi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya nafsu la taqnati min dallatin 'azuma innal kabaira fil ghufrani kallamami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa alhiqni bis salihin. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma
برحمتك يا أرحم الراحمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Baik para jamaah sekalian, sedikit pengantar untuk kajian kita pada pagi hari ini terkait dengan membaca Al-Quran. Jadi Al-Quran itu bisa dibaca dengan 4 cara. Dengan 4 cara. Pertama ada cara yang lambat, kedua ada bacaan yang sedang, ketiga ada bacaan yang cepat, yang keempat ada dengan irama atau lagu. Bacaan lambat disebut bacaan tahqiq atau muhaqqaq. Tahqiq atau muhaqqaq itu bacaan lambat untuk pemula terutama ya. Yang belum lancar bacanya dianjurkan bacanya tahqiq, bacaan muhaqqaq untuk memperjelas makharijul huruf. Yang kedua ada bacaan yang sedang. Ini bacaan tartil atau bacaan murattal. Ini yang terbaik, yang paling bagus. Warattilil Qur'ana tartila. Dan baca lagu bacaan yang tartil. Artinya tidak terlalu lambat, tidak terlalu cepat, sedang. Ini yang kita pelajari, kita baca pada pagi hari ini. Yang ketiga ada bacaan yang cepat. Namanya bacaan tadwir atau hadad, bacaan cepat. Itu kalau baca cepat itu paling nggak tahqiqnya sudah bagus, tartilnya sudah bagus, baru baca cepat. Jangan pengen baca cepat tapi tartilnya belum bisa, tahqiqnya belum bisa, berantakan. Ibaratnya naik motor baru bisa belajar, pengen ngebut aja, bisa nabrak. Yang keempat bacaan dengan irama atau lagu. Ini banyak lagu-lagu Al-Quran, memang ada 7 tingkatan lagu dalam Al-Quran itu yang disepakati oleh para ahli qiraat. Ada namanya nada bayati, ada namanya nada soba, ada namanya nada ros, ada namanya nada sika, ada namanya diharka, ada namanya nada nahawam, ada hijaz. Ada 7 tingkatan. Ya, itu nanti yang biasa dibaca oleh Al-Ustaz Muhammad Seta. Itu biasa para qori. Baik, misalnya bacaan kita sudah surat Al-Maidah dari ayat 51 sampai dengan ayat 56. Baik, saya akan bacakan surat murattal dulu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya فإنه منهم
Islam jadi berkumpul, mempersatukan diri karena merasa ada orang yang melecehkan ayat ini, sehingga umat Islam merasa penting untuk membela Al-Quran dari pelecehan orang-orang yang tidak senang dengan Islam dan Al-Quran. Baik jamaah sekalian, kita langsung saja bahas. Ini judulnya adalah larangan berteman setia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Larangan berteman setia dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini kan kata-kata aulia sempat jadi polemik. Ada mengatakan teman setia, ada mengatakan pemimpin. Kalau dilihat cetakan Al-Quran tahun 1990, itu aulia itu artinya pemimpin. Di belakangan pas pada saat terjadi kasus ini artinya teman setia ya teman. Ya buat kita sih mau teman setia kayak mau pemimpin kayak artinya sama aja lah. Jangankan jadi pemimpin, teman setia aja nggak boleh. Berteman setia saja tidak boleh dengan mereka, apalagi dijadikan pemimpin. Baik jamaah sekalian, kita lihat tafsir atau kita lihat terjemahnya, terjemah bilafziyah dulu, nanti terjemah ayat dan tafsirnya. Ada dua referensi, tafsir Ibnu Katsir dan juga tafsir yang disusun oleh tim Kementerian Agama. Ada 10 jilid. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Ini ayat ini khusus memanggil, menyeru atau memerintahkan orang-orang yang beriman saja. Jadi orang yang tidak beriman jangan pakai kesinggung. Ini orang beriman yang diberikan kitabnya. Seruannya, tujuannya buat orang-orang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. La tattakhidhu al-yahuda atau la tattakhidhu al-yahuda. La tattakhidhu, janganlah kamu menjadikan atau mengambil bahasanya. Al-Yahuda, orang Yahudi, wan Nasara, dan orang Nasrani, aulia, sebagai pelindung, teman setia atau sebagai pemimpinmu. Menjadikan teman setia saja nggak boleh, apalagi sahabat jadi. Artinya bahasanya bukan kita nggak boleh berteman sama mereka, boleh sih, berteman boleh, bersosialisasi boleh, berbisnis boleh, cuman jangan jadikan seakan-akan kayak apa gitu, ya, berlebihan, akrab gitu, biasa aja. Waktunya bisnis, waktunya bergaul, tapi jangan terlalu berlebihan. Waktunya ibadah. Iya, waktu ibadah masing-masing melakukan di hukum. KWK. Dan mentang-mentang tahun akrab atau sama-sama gereja atau sama-sama ke masjid ya. Ba'dhum, sebagian mereka auliya ba'din, telah perlindungan bagi orang yang lain. Wa may yatawallahum, dan barang siapa yang menjadikan mereka teman setia, minkum, di antara kamu, fa innahu, maka sungguhnya dia minhum, termasuk golongan mereka. Innallaha, sesungguhnya Allah, la yahdi, tidak memberi petunjuk al-qauma, ada orang-orang az-zalimin, orang-orang yang hadirin jemaah sekalian. Ini ada riwayat sababun nuzul, sebab turunnya ayat ini. Ada namanya sababun nuzul. Kalau banyak kan asbabun nuzul, itu sebab-sebab banyak. Ada satu sebab sababun nuzul. Sebab turunnya ayat ini ada satu riwayat yang menerangkan, yaitu riwayat dari Ibnu Saibah dan Ibnu Jarir dari dari Atiyah bin Sa'ad menceritakan bahwa Ubaidah bin Samit dari Bani Khazraj datang menghadap Rasulullah SAW dan berkata, ya Rasulullah, saya ini orang yang mempunyai ikatan persahabatan dengan orang-orang Yahudi dan merupakan kawan yang akrab sekali. Bukan dengan beberapa orang saja, tapi dengan sejumlah yang banyak. Ini kata Ubaidah bin Samit. Kata Ubaidah bin Samit dari Bani Khazraj. Jadi dia mengadu pada Rasul,
bahwa dia punya teman banyak dari kalangan Yahudi dan Nasrani. Saya ingin mendekatkan diri kepada Allah dan Rasulnya dengan meninggalkan hubungan saya yang akrab selama ini dengan orang-orang Yahudi. Dengan ucapan Ubay bin Samit ini, lalu Abdullah bin Ubay berkata, saya adalah orang penakut. Saya takut kalau nanti mendapat bahaya dari orang-orang Yahudi, bila hubungan yang akrab dengan mereka diputuskan. Ini kita kenal namanya yang namanya Abdullah bin Ubay bin Salul. Ini adalah tokoh bumbungnya munafik. Abdullah bin Ubay bin Salul. Ada Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Sabah itu bumbungan munafik. Kata Abdullah bin Ubay bin Salul, kalau saya sih nggak berani putusin hubungan dengan mereka karena takut nanti ketemu. Maka Rasulullah berkata kepada Abdullah bin Ubay, perasaan yang terkandung dalam hati mengenai hubungan orang-orang Yahudi dengan ibadah, biarlah untuk kau saja, bukan untuk orang lain. Lalu Abdullah bin Ubay menjawab, kalau begitu akan saya terima. Kita lihat tafsirnya, yang ayat 51 tadi. Ayat ini melarang orang-orang yang beriman agar jangan menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman akrab yang akan memberikan pertolongan dan perlindungan, apalagi untuk dipercaya sebagai pemimpin. Teman akrabnya nggak boleh, apalagi sebagai pemimpin. Ya udah sekitarnya teman berteman, waktunya berkawan. Selain dari ayat ini, masih banyak ayat-ayat lain dalam Al-Quran yang menyatakan larangan seperti ini terhadap orang-orang Yahudi dan Nasrani. Ini nafsirnya bukan kemana-mana, ini tafsir Kementerian Agama, ngomongnya begitu. Tim ini diulanginya berkali-kali. Larangan ini adalah dalam beberapa ayat dalam Al-Quran, menunjukkan bahwa persoalannya sangat penting dan bila dilanggar akan mendatangkan bahaya besar bagi manusia. Larangan ini berlaku atas diri pribadi. Orang mukmin dilarang menjadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai teman yang akrab, tempat menumpahkan rahasia dan kepercayaan seperti halnya dengan sama mukmin. Kalau dengan mereka kita jangan terlalu open lah, jangan terlalu terbuka. Ada tuh menjadi alat buat mereka juga, buat hantam kita juga gimana. Begitu juga berlaku terhadap jamaah dan masyarakat mukmin. Jadi ayat ini berlaku baik untuk individu maupun untuk jamaah, untuk kelompok. Bahwa mereka dilarang untuk menjadikan orang-orang Yahudi dan Nasrani sebagai pembela, pelindung dan penolong. Lebih-lebih dalam urusan yang berhubungan dengan agama. Hati-hati Pak, nggak mau saya nanti kalau begini caranya. Nanti jangan yang memegang urusan orang Islam ini bukan orang Islam. Saya dipegang orang lain, masalah haji, masalah zakat misalnya. Itu biasanya kalau ada potensi uangnya tuh, mereka pengen tuh uang. Bisa bahaya. Kadang-kadang yang jadi pemimpin orang Islam aja masih ngantemin orang Islam juga, apalagi yang ini makanya Al-Quran bilang ini bukan tafsir mana-mana Pak, ini tafsir Kementerian Agama ngomong begitu. Kalau tafsir Ibnu Katsir atau tafsir lain kalau barangkali ini orang Kementerian Agama sendiri, negara ini yang ngomong begini. Ini kan biaya negara ya tafsir, anggaran negara. Kalau hanya untuk berteman biasa dalam pergaulan, apalagi dalam urusan keduniaan, urusan sosial, Allah tidak melarangnya. Asal saja berhati-hati dalam pergaulan, sebab bagi mereka sifat melanggar janji dan berbohong untuk mencari keuntungan duniawi adalah biasa saja. Hal yang seperti ini sudah diperhatikan oleh Rasulullah ketika beliau berada di Madinah. Beliau mengadakan hubungan kerjasama dengan orang Yahudi dan Nasrani, dan kadang-kadang mengadakan perjanjian pertahanan dengan mereka bila hal itu dipandang ada masalahnya, ada maslahatnya bagi orang-orang yang beriman. Kalau ketika ada maslahatnya, apa? Masalah pertahanan, masalah sosial, masalah ekonomi, masalah bisnis. Ya, yang penting tadi ada MOU-nya. Apa Pak MOU? MOU apa MOU? MOU sama. Apa sih MOU? Kerjasama. Iya, bahasa Inggris itu apa tuh MOU? MOU itu artinya M-nya apa M-nya?
M-nya apa? Metropolitan. Memorandum of Understanding. Ya. Jadi gitu. Orang Yahudi dan Nasrani itu rasa golongan dan kesukuannya mereka sangat tebal. Karena itu walau bagaimanapun baiknya hubungan mereka dengan orang mukmin sehingga suka mengadakan perjanjian untuk kerjasama dengan mereka, tapi kalau akan merugikan golongan dan bangsanya, mereka tidak akan segan-segan berbalik ke belakang, mengkhianati janji dan memusuhi orang-orang mukmin. Sesama mereka senantiasa tolong-menolong, bersatu dalam menghadapi orang mukmin. Lahirnya baik, tapi batinnya selalu mencari kesempatan untuk menghancurkan orang-orang mukmin. Banyak Pak? Baik, ayat berikutnya 52. Fataral ladzina fi qulubihim maka kamu akan melihat alladzina fi qulubihim, orang-orang yang dalam hatinya maradun, berpenyakit, yusari'una, mereka bersegera fihim, mendekatkan mereka Yahudi dan Nasrani, yaquluna, seraya mereka berkata, nakhsha an tusibana dairah, nakhsha, kami takut, an tusibana, akan menimpa kepada kami dairah, bencana. Fa'asallahu, maka mudah-mudahan Allah ayyatiya, akan mendatangkan bil fathi, kemenangan kepada Rasulnya, au amrin, atau sesuatu keputusan min indihi, dari sisinya, fayusbihu, sehingga mereka menjadi ala ma asarru, terhadap orang-orang yang mereka rahasiakan, fi anfusihim, dalam diri mereka, nadimin, orang-orang yang menyesal. Nah, itu terjemah bilafziyah. Nah, sekarang terjemah. Maka kamu akan melihat orang-orang yang hatinya berpenyakit segera menderatkan diri mereka kepada Yahudi dan Nasrani, seraya berkata, kami takut akan mendapat bencana. Mudah-mudahan Allah akan mendatangkan kemenangan kepada Rasulnya atau sesuatu keputusan dari sisinya, sehingga mereka menjadi menyesal terhadap orang yang mereka rahasiakan dalam diri mereka. Nah, ini jamaah sekalian, di sini ada kata-kata yang dibahas. Ada kata-kata dairah, antusibana dairah. Ini kata-kata dairah. Ya, bencana, dairah. Apa maksud dairah di sini? Dairah itu berasal dari kata kerja darah, artinya berbalik dari arah yang sedang dituju. Sedangkan dairah adalah perubahan situasi. Biasanya digunakan pada perubahan dari baik ke jelek. Nih, surat At-Taubah surat 9 ayat 98. Dalam ayat ini ungkapan tersebut mengandung arti bahwa orang-orang munafik beranggapan lebih baik mendekatkan diri hubungan dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani karena mereka takut akan tertimpa musibah dan malapetaka apabila berhubungan dengan umat Islam. Karena perubahan situasi dan kondisi. Hal itu karena kurang yakinnya mereka akan kejayaan dan kebesaran Islam secara keperpihakan Allah kepada umat Islam. Ada pada orang-orang munafik, teman udah kita terima aja lah, kita senang mereka. Nanti kalau kita nggak mau mereka, nanti kita bakalnya diginiin, digituin. Nah, kan ada kan? Nah, embargo lah, apa lah, diserbu lah, segala macam. Itu kata-kata dairah. Kita lihat tafsirnya. Ayat 52 ini. Ayat ini menerangkan kepada Nabi Muhammad bahwa Nabi akan melihat orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit. Penyakit apa itu? Yaitu orang-orang munafik, penyakit nifaq, penyakit munafik. Yang lemah imannya, belum sampai ke tingkat yakin, seperti Abdullah bin Ubay dan lain-lain. Mereka itu lebih mendekatkan diri kepada orang Yahudi daripada kepada orang mukmin sendiri. Ini lebih percaya kepada orang lain ketimbang sama orang mukmin sendiri, lebih yakin. Ini Abdullah bin Ubay. Mereka itu lebih mendekatkan diri kepada orang Yahudi daripada kepada orang mukmin sendiri. Abdullah bin Ubay sebagai pemimpin orang munafik sehari-hari lebih dekat hubungannya dengan orang Yahudi. Sedangkan orang-orang munafik yang lain telah berani membuat perjanjian kerjasama, malahan lebih erat hubungannya kerjasama dengan orang-orang Yahudi, seolah-olah mereka menggantungkan keselamatan mereka kepada orang-orang Yahudi. Disebabkan ketakutan kalau orang-orang Yahudi nanti kuat dan berkuasa, mereka sendiri akan mendapat bahaya. Orang-orang munafik itu kurang yakin dengan
kekuatan Nabi Muhammad dan muslimin yang akan dibantu oleh Allah dengan kemenangan dan kejayaan. Allah lebih menjanjikan bahwa setiap mukmin yang berjuang membela agamanya akan dibantu dengan kekuatan dan kemenangan. Maka pada waktu itulah timbul penyesalan dari orang-orang yang ragu dan munafik, ya, dan terbukalah rahasia hatinya yang disimpan selama ini. Tuh, nanti kata-katanya ujung ayatnya ada kata-kata wa fi anfusihim nadimin. Dalam hati mereka nadimin, orang-orang yang menyesal. Wah, kenapa gua orang Islam aja ya? Kalau tahu orang Islam yang menang gitu, salah. Gua apa jadi belain dia? Nadimin. Ada namanya Bang Nadimin. Di mana itu Pak Ustaz? Orang gitu loh. Orang dari Al-Quran bagusin Nadimin ya. Namanya gua Nadimin dah. Baik, 53. Wa yaquluna alladziina amanu, dan orang-orang yang beriman akan berkata, aha ulai alladziina aqsamu, inikah orang-orang yang bersumpah billahi, nah dengan nama Allah, jahda aimanihim, secara sungguh-sungguh, innahum, bahwa mereka la ma'akum, benar-benar bersama kamu, habitat a'maluhum, segala amal mereka menjadi sia-sia, fa'asbahu, sehingga mereka menjadi khasirin, orang-orang yang rugi. Ada nadimin, ada khasirin. Kalau nadimin orang-orang yang nyesel, kalau khasirin orang-orang yang rugi. Dan orang-orang yang beriman akan berkata, inikah orang yang bersumpah secara sungguh-sungguh dengan nama Allah, bahwa mereka benar-benar beserta kamu, segala amal mereka menjadi sia-sia, sehingga mereka menjadi orang-orang yang rugi, khasir. Baik, 53 tafsirnya. Ayat ini menerangkan bagaimana keadaan orang-orang mukmin yang telah diberi Allah pertolongan dan kesenangan terhadap musuh-musuh, dan kemenangan atau kesenangan terhadap musuh-musuhnya. Berkat kekuatan iman mereka dan kebulatan tekad mereka, sebagian mereka dengan perasaan heran dan tercengang berkata kepada yang lain tentang keadaan orang-orang munafik yang telah menyesal dan membuka rahasianya. Karena mereka telah menumpahkan harapan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani untuk membela dan menolongnya, tiba-tiba harapannya itu sia-sia belaka. Padahal orang munafik itu telah bersumpah setia akan turut bersama orang-orang mukmin untuk menghancurkan orang Yahudi. Sumpah setia itu hanyalah tipu daya yang bohong belaka. Namun mereka telah membuat perjanjian kerjasama dengan orang Yahudi. Akibat dari kemunafikan mereka itu bukan menguntungkan mereka, tetapi menjadikan mereka terhina di hadapan manusia dan tertutup di hadapan Allah. Maka hapuslah amal-amal mereka, tidak ada pahala yang mereka terima dari Allah, walaupun mereka selalu mendirikan sholat, berpuasa, dan turut berjihad bersama orang-orang mukmin. Karena kemunafikan mereka itu, bahkan mereka termasuk golongan orang-orang yang merugi di dunia dan di akhirat. Tuh, itu ada. Sebetulnya, ya mungkin secara lihat mereka sama-sama kita, sama-sama sholat, sama-sama puasa, sama-sama zakat, sama-sama perang. Tapi di belakang itu mereka bikin perjanjian lagi, ada deal dengan orang yang lain, orang lain itu. Nanti habitat a'maluhum, amal mereka hilang semua. Dan nanti di dunia juga dia akan dicela oleh orang mukmin, dan di akhirat akan dapat laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, berikutnya. Ayat yang ke-54. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, may yartadda, barang siapa yang murtad atau keluar minkum di antara kamu, an dinihi, dari agamanya, fasawfa ya'tillahu, maka kelak Allah akan mendatangkan di kaumin, suatu kaum, yuhibbuhum, dia mencintai mereka, wa yuhibbunahu, dan mereka pun mencintainya. Adillatin, dan bersikap lemah lembut, alal mukminin, terhadap orang-orang yang beriman, aizzatin, tetapi bersikap keras, alal kafirin, terhadap orang-orang kafir. Mujahiduna, yang berjihad fi sabilillah, di jalan Allah. Wala yakhafuna, dan yang tidak takut, laumata laim, kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Laumata laim, kepada celaan orang-orang yang suka mencela.
Dzalika fadlullah, itulah karunia Allah, yu'tihi yang diberikan mayyasha kepada siapa yang Dia kehendaki. Wallahu, dan Allah wasi'un, maha luas pemberiannya, alim, maha mengetahui. Jadi itu terjemah bilafziyah. Terjemah ayatnya adalah, wahai orang-orang yang beriman, barang siapa di antara kamu yang murtad, keluar dari agamanya, maka kelak Allah akan mendatangkan suatu kaum yang mencintai mereka dan mereka pun mencintai, dan bersikap lemah lembut terhadap orang-orang yang beriman, tetapi bersikap keras terhadap orang-orang yang kafir, yang berjihad di jalan Allah dan yang tidak takut kepada celaan orang-orang yang suka mencela. Itulah karunia Allah yang diberikannya kepada siapa yang dikehendakinya, dan Allah maha luas pemberiannya dan maha mengetahui. Terjemah ayat. Tafsirnya ayat 54. Dalam ayat ini terkandung berita tentang yang akan terjadi, yaitu akan murtadnya sebagian orang mukmin. Mereka akan keluar dari Islam dengan terang-terangan. Ngomong, gua keluar. Ini udah sekarang masanya, pada berani. Nih, ayat ini terbukti sekarang. Keluarnya mereka dari Islam tidaklah akan membahayakan orang mukmin, tidak ada pengaruh. Tetapi sebaliknya yang akan terjadi, yaitu Allah akan menggantinya dengan orang-orang yang lebih kuat imannya dan lebih baik amal perbuatannya sebagai pengganti mereka yang pada murtad. Kawan-kawan akan datang satu kelompok masuk Islam dengan. Menurut riwayat Ibnu Jarir dari Qatadah, diceritakan bahwa setelah ayat ini diturunkan, beberapa